Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Supastika. Saya pengajar di SMP Negeri 5 Kubu, Kabupaten Karangasem. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram dengan NIM E4B123100079 dengan nomor UKG 2019-009-42148. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia kelas 9 SMP Negeri 5 Kubu Kabupaten Karangasem. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Harinya Astu Manusia. Om Swastiastu Astu Manusia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada yang sakit. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Nama siapa yang hadir? Bulan sama? Kenapa tidak hadir? Sakit. Nah, kalau memang sakit, mari kita doakan semoga yang bersangkutan cepat sembuh dan cepat mengikuti pembelajaran bagaimana mestinya ya. Nah, hari ini Bapak akan mengecek kesiapan belajar anak-anak sebelum pelajaran dimulai. Yang pertama dari segi kebersihan kelasnya dulu. Apakah hari ini sudah bersih kelasnya? Kenapa? Sudah ya. Kenapa Bapak harus mengecek kebersihannya? Karena dengan kelasnya bersih, pembelajaran kita menjadi lebih nyaman, aman. Kemudian pelajaran bisa berlangsung dengan baik. Kemudian Bapak akan buat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita buat kesepakatan kelas. Ada dua kesepakatan yang kita harus sepakati pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, misalnya kalau dalam pembelajaran Bapak ada siswa yang bercanda atau main-main, sanksinya apa? Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran Bapak kalau ada siswa yang permisi secara bersamaan, misalnya tidak satu orang atau dua orang atau lebih dari 5 orang, apa sanksinya? Karena kalau ada permisi lebih dari 5 orang kan ada tanya. Nah, kita sepakati sekarang yang pertama. Dalam pembelajaran Bapak, kalau ada siswa yang bercanda atau bermain dalam pembelajaran, apa sanksinya? Jangan fisik. Yang pertama, Bapak kasih solusinya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Setuju? Setuju. Sanksi yang kedua, jika melanggar yang kedua itu misalnya permisi bersamaan, sanksinya adalah menghafalkan undang-undang atau Pancasila. Sepakat? Kalau sepakat, nah berarti pembelajaran akan bisa dilanjutkan. Nah, sebelum pelajaran dilanjutkan, mari kita tepuk semangat dulu biar pembelajaran kita menjadi lebih semangat. Ya, kita mulai tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulang sekali ya, biar tambah semangat. Karena masih ada yang loyo kelihatannya. Tepuk semangat. 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 Ya, bagus. Berarti anak-anak hari ini sudah semangat untuk mengikuti pelajaran materi berikutnya. Nah, sekarang materi pada hari ini yang kita akan bahas adalah tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kemarin sudah dibahas tentang keberagaman, kemudian sekarang kita ke bab yang berikutnya yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui penjelasan guru peserta didik dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya,
ekonomi, dan gender. Itu tujuan dari pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta ini dapat menjelaskan faktor penyebab masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada dua tujuan yang dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama sudah Pak jelaskan tadi, yang kedua sudah jelaskan. Kemudian berikutnya, dalam pembelajaran Bapak hari ini ada 3 penilaian yang Bapak pakai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Nilai sikap. Nilai sikap ini bagaimana sikap anak kelas dinilai. Kemudian pengetahuan, bagaimana pengetahuan anak-anak dalam bidang pelajaran juga dinilai nanti. Kemudian ada keterampilan. Nilai keterampilan ya, bagaimana nanti presentasi dinilai juga. Ada 3 penilaian yang Bapak pakai di sini. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Masing-masing ada nilainya. Nah, yang berikutnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran ini adalah yang pertama menyimak penjelasan dari guru, karena nanti Bapak akan menampilkan video. Video di sana akan menyangkut tentang materi harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di sana akan ditekan video, kemudian anak akan menyimak video tersebut. Setelah disimak nanti anak akan dapat permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi masalah bersama kelompok. Setelah anak menyimak videonya, kemudian mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan bersama kelompoknya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dan diskusi. Setelah dapat masalah, anak mengumpulkan informasi, boleh dari internet, boleh dari buku paket, dan boleh dari sumber mana aja yang menyangkut tentang masalah yang akan dibahas. Kemudian yang keempat, presentasi. Setelah mendapatkan informasi, kemudian sudah mendapatkan semua yang Anda dapatkan, anak presentasikan nanti. Masing-masing kelompok mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan. Kemudian yang terakhir ada sesi tanya jawab. Nanti setiap presentasi, nanti kelompok lain boleh bertanya kepada yang presentasi. Nah, ini Bapak akan menampilkan video tentang pembelajaran harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Simak baik-baik video ini, karena di video ini akan anak menemukan atau bisa menganalisis masalah-masalah yang akan anak selesaikan nanti. Ya, kita simak videonya. Halo, assalamualaikum. Ini alangkah baik. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi bab 5, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan simak terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Sudah sepatutnya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Hal ini disertai dengan keanekaragaman hayati, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, dengan meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah dengan membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Selain itu, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam berpartisipasi politik adalah dengan mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Selain itu, kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
Kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Dalam meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah dengan melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Salah satunya dengan cara membiasakan berdiskusi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Adapun dalam arti luas yaitu pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan dengan tujuan agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim perusahaan yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif, terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, serta lokasi berusaha. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kepada siapa saja yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri mereka. Untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian, coba carilah informasi tentang tokoh bangsa atau tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Kalian bisa mencarinya dalam berbagai sumber, misalnya di dalam buku di perpustakaan, internet, koran ataupun majalah, atau bisa juga dengan mencari tokoh masyarakat di daerah masing-masing dan melakukan wawancara dengan tokoh tersebut. Coba buatlah laporan biografi perjalanan hidupnya dalam upaya menyelesaikan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Jika sudah, nantinya kalian bisa mempresentasikannya di depan teman-teman kalian dengan bimbingan guru. Setelah kalian mempelajari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan gender, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mempelajari materi ini? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Kemudian apa tindakan lanjut dari pembelajaran hari ini? Coba tuliskan di dalam buku masing-masing, kemudian ungkapkan untuk nantinya akan kalian ceritakan di depan kelas. Tidak lupa juga Ibu mengingatkan bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, silakan bisa dicek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya nanti Ibu akan simpan di atas. Terima kasih. Sudah anak menyimak dari tujuan tadi yang berjudul Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak sekarang diberi permasalahan. Kemudian anak harus selesaikan masalah tersebut, cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian nah, sebelum itu silakan anak buat kelompok 4 sampai 5 kelompok dalam satu kelompok. Silakan buat kelompok itu 4 sampai 5 kelompok dalam satu kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah terbentuk? Nah, kalau sudah maka bacakan LKPD, lembar kerja siswa. Silakan, di sana sudah ada permasalahan, silakan selesaikan. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku paket, boleh dari internet, boleh dari sumber lain yang menyangkut tentang masalah yang akan
akan diselesaikan. Isi nama kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari sana kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Tulis nama kelompoknya. Sudah selesai? Belum. Kita kasih waktu lagi 5 menit ya. Ya. Nanti sudah selesai semua. Dan persiapkan semuanya 1 orang untuk presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi pada kelompoknya. Ya. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Kalau sudah, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Silakan. Nanti setelah presentasi boleh menanyakan atau bertanya kepada yang presentasi, silakan. Boleh. Silakan. Kelompok mana yang kelompok 1, kelompok 3 silakan. Siapa mau duluan? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 duluan di sini. Nanti kelompok yang lainnya boleh bertanya pada kelompok 3. Ya. Silakan boleh bertanya setelah presentasi. Sebentar apa di kelompoknya? Perkenalkan, saya Nindriani dari kelompok 3 yang terdiri dari Aisyah Swati, Nurul Bestari, Minadel Sulitari, dan Nurul Swati. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3.
Jelaskan berapa faktor yang menjebak keberagaman bangsa Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Keberagaman suku, bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan, adat istiadat, bangsa, daerah, dan pandangan politik. Mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia? Arti keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai kekayaan budaya yang bermanfaat secara ekonomi untuk mengembangkan pengetahuan, namun keberagaman sendiri akan berpotensi negatif bila tidak dilindasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Keberagaman mencerminkan toleransi antar individu dan kelompok dalam menerima perbedaan. Hal ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat. 4. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial? Karena kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing, sehingga adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, faktor budaya harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Santi Santi. Untuk tangan dulu. Nah, kelompok 3 sudah presentasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Silakan kelompok 2 dulu. Silakan bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Masukkan dulu. Sebutkan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Itu pertanyaan. Sebutkan bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan kelompok 3 menjawab. Keberagaman suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, dan bahasa daerah. Keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan Ras, ras agama, dan daerah. Setuju. Yang kelima, ada lagi pertanyaan? Satu aja. Boleh. Berarti makanya dulu. Kelompok 3. Nah, sekarang kelompok berikutnya. Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 2 dan 3 silakan yang mau bertanya, silakan bertanya kepada kelompok 1 apa aja pertanyaan yang menyangkut tentang materi yang disampaikan tadi. Silakan. Saya dari kelompok 1, nama saya Ida Askara. Dan kelompok 1 terdiri dari Isi Rahmat Siti, Imade Indra Witrawan, Bang Wakil Aisyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. 1. Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, kemajuan transportasi dan komunikasi. 2. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. 3. Mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia? Arti keberagaman bagi masyarakat Indonesia sebagai kekayaan budaya yang bermanfaat secara ekonomi untuk mengembangkan pengetahuan, namun keberagaman sendiri akan berpotensi negatif bila tidak dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. 4. Mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial? Karena kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing, sehingga gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing dapat memicu munculnya masalah sosial
Oleh karena itu, faktor budaya harus dapat perhatian secara serius karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakat. Itu keterangan dulu. Dari presentasi dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 sudah? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Jelaskan akibat keberagaman masyarakat. Jelaskan akibat keberagaman di masyarakat. Memicu terjadinya konflik, terjadinya perbedaan individu, sering terjadinya benturan kepentingan. Memicu terjadinya konflik, ya beragamannya ada. Yang terima? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa manfaat menghormati keberagaman? Apa manfaat menghormati keberagaman? Menghindari terjadinya konflik dan perpecahan dalam suatu bangsa. Ya. Manfaat dari keberagaman adalah apa? Menghindari terjadinya konflik akibat keberagaman di lingkungan. Menghindari terjadinya konflik dan terjadinya konflik di masyarakat. Ada lagi? Ya, pas. Berapa lagi untuk kelompok 1? Kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 3 sudah kelompok 2 ya. Perkenalkan, nama saya Negeri Osman. Saya dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri atas anggota Dedek Dewi, Imam Raci Adi Purnama, dan Imam Malik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2. Yang pertama, jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Letak geografis yang strategis, kondisi alam yang berbeda, bentuk kepulauan, faktor transportasi dan komunikasi, sejarah, sikap terhadap perubahan nilai, kondisi iklim, keanekaragaman ras, agama, dan pengaruh budaya. Apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Yang pertama, budaya. Kedua, ras. Ketiga, suku bangsa. Keempat, kepercayaan. Kelima, agama. Keenam, bahasa. Dan ketujuh, adat istiadat. Yang ketiga, mengapa keberagaman penting bagi bangsa Indonesia? Keberagaman sangat penting karena dengan adanya keberagaman akan membentuk sebuah demokrasi yang sehat dalam tatanan masyarakat. Semakin beragam berarti semakin sehat pula demokrasi. Yang keempat, mengapa budaya termasuk salah satu faktor penyebab masalah sosial? Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat akibat proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Apa yang terjadi jika masyarakat Indonesia tidak menerima keberagaman yang ada? Apa yang terjadi jika masyarakat kita tidak menerima keberagaman yang ada? Itu pertanyaannya. Silakan. Maka akan terjadi perpecahan pada masyarakat sehingga persatuan bangsa Indonesia akan menjadi Ya. Maka akan terjadi perpecahan di masyarakat jika tidak saling menghormati keberagaman. Ada lagi? Ya? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak sudah bisa memecahkan 4 masalah yang Bapak berikan. Nah, sebelum melanjutkan yang berikutnya, di sini Bapak akan berikan kuis untuk anak. Nah, sebelum kuisnya, mari kita tepuk semangat dulu biar anak-anak lebih semangat. Biasanya ada yang masih loyo, hanya loyo di sini, silakan tepuk semangat dulu ya. Biar anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran. Silakan tepuk semangat. 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 Lagi sekali, biar tambah semangat. Tepuk semangat.
semangat. Ya, bagus anak pergi semangat. Nah, sekarang berikutnya Bapak akan kasih kuis untuk anak-anak. 2 kuis. Yang pertama, kuisnya sebutkan minimal 2 bentuk keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Siapa bisa? 2 bentuk keberagaman. Keberagaman apa aja di Indonesia? Keberagaman suku. Ya, keberagaman suku. Lagi agama, suku, agama, ras, dan antar golongan. Banyak sekali sebenarnya bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebutkan 2 contoh. Sebutkan 2 contoh permasalahan keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan. Konflik antar golongan dan konflik antar suku. Ya, 2 permasalahan yang akan bilang keberagaman akan munculnya konflik antar golongan, antar suku, dan lain. Nah, udah wes kemudian. Nah sekarang dari materi tadi yang saya sampaikan dari menyimak video, ada yang bisa menyimpulkan dari materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Anak ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang disampaikan lewat video yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Silakan coba. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang tersebar di seluruh tanah air. Permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sangat kompleks. Faktor penyebab munculnya permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor politis. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu, namun berkaitan dengan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan masyarakat. Nah itulah kesimpulan dari teman kalian yaitu tentang harmoni masyarakat keberagaman harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dari simpulan tadi dapat Bapak juga menambahkan sedikit itu masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia sangat kompleks. Faktor yang menjadi permasalahan sosial budaya masyarakat Indonesia adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor politis. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu, namun berkaitan dengan gender seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi adat, istiadat, dan berbagai problem atau permasalahan dalam hubungan masyarakat. Nah, sudah bisa kesimpulan yang Bapak bisa berikan tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dari pembelajaran tadi, Bapak sekarang refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana media yang Bapak tampilkan? Apakah menarik? Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kerjakan PR pada halaman 78 pada buku paket. Ya, silakan buat 1 sampai dengan nomor 5. Nah, untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang bab yang berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, hari ini Bapak pembelajaran hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan untuk bab yang berikutnya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.